Oke, selamat pagi. Ini hari pertama kita di Lombok. Tugas sekarang kita menuju sirkuit Mandalika untuk inspeksi medical center dan kesiapan tim medis. Semoga semuanya lancar. Aku. Mandalika, salah satu kepingan surga tersembunyi di bumi pertiwi. Terletak di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah, Mandalika mempunyai daya tarik tersendiri bagi sektor pariwisata Indonesia. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Sirkuit balap sepanjang 4,31 km dan 17 tikungan ini memiliki homologasi kelas A dari FIM. Setelah sukses dengan gelaran MotoGP 2022 serta event-event balap sebelumnya, kini Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika kembali menggelar WSBK 2023. Mandalika menjadi bagian awal perjalanan tim Rescue Journey. Secara simbolis, perjalanan ini dibuka oleh Ketua MPR RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Macam-macam negara, ada yang tinggi yang lehernya panjang, ada yang seperti kita orang Asia, dan itu merupakan suatu variasi yang teman-teman harus menguasai bagaimana cara membuka neck collar, ukurnya seperti apa, kemudian masangnya jangan sampai terbalik. Kemudian komando 1, 2, 3 geraknya di 2 atau di 3. Jangan sampai nanti baru leadernya bilang 2, sudah gerak. Tangi rider dan melakukan evaluasi cepat. Ingat evaluasi cepat. Bukan kemudian menilai GCS, kemudian menilai Skate 5, kemudian nanyain rumahnya di mana, nomor HP-nya berapa, enggak. Sirkuit Internasional Mandalika ini juga menjadi agenda awal kegiatan Rescue Journey. Dalam event WSBK 2023 ini, Dr. Jenny sebagai Ketua Komisi Medis ini mendapat tugas memeriksa segala hal yang berhubungan dengan kegiatan medis. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita persiapan untuk medical center perhelatan WSBK di Mandalika. Karena ini event dunia, segala sesuatu harus reference by FIM. Jadi cukup ketat persiapan dan lain-lainnya. Kita mulai dari mungkin di lapangan bisa lihat ambulan, tinggal ambulan helikopter aja yang belum ada. Kemudian tim medical support ada berapa banyak, dan ini mobil yang boleh masuk ke lintasan sirkuit pada saat inspeksi track. Pada saat inspeksi track, kalau kata Dona layak track, layak jalan, baru jalan lakukan. Kita masuk ke medical center.
Kita masuk di ruangan paling awal kalau terjadi accident. Di sini ada ruangan resusitasi. Resusitasi adalah pertolongan pertama penstabilan pasien jika pasien benar-benar dalam keadaan yang gawat, dia tidak bernafas, bahkan denyut jantungnya tidak berdenyut misalnya, maka dilakukan pertolongan yang lebih advance di sini selain sebelum sampai sini di lapangan pun akan ditolong. Kita di sini ada ventilator, pasien monitor, sampai ada DC shock untuk jantung. Ini layaknya sebuah emergency room di sebuah rumah sakit yang cukup prefer. Kalau levelnya sudah level rumah sakit yang hebat lah dengan peralatan seperti ini. Bravo Mandalika. Guys, kita lihat ruangan radiasi. Ini ruangan di mana kalau terjadi ada rider yang accident, kemudian dicurigai ada patah tulang, maka akan dilakukan ronsen di sini langsung. Jadi kita bisa tahu dia tulangnya patah atau enggak, sehingga kita pertolongannya bisa lebih prefer. Oke, sekarang shower burn. Kalau pembalapnya tiba-tiba perlu ada luka bakar, kita shower burn. Tempat mandi. Siapa mau mandi di sini? Dibakar dulu tadi. Oke. Baru nanti kita evakuasi ke rumah sakit yang lebih prefer. Ini tempat ruangan perawatan biasa. Jadi kalau ada cedera-cedera ringan, cedera ringan di sinilah pembalapnya dirawat. Ada perawat standby, ada dokter standby. Tak lupa dengan tujuan awal Rescue Journey, dokter pun memberikan pelatihan singkat mengenai penanganan kecelakaan bagi para medis di sini. Lagi kita simulasi cara menolong korban kecelakaan lalu lintas. Ketika kita lihat korban terbaring seperti ini, kita harus bisa menolong pasien yang seperti ini. Yang sakit, Pak? Pertama kita harus tanya dulu pasiennya bangun, awak sadar atau tidak, sampai dibuka dulu kacanya. Dan lihat posisi tangan yang di depan ini mengamankan leher. Dan ini teman-teman akan membalikkan itu, tapi spine ini harus tetap rata. Oke. Nah, ketika kita membuka helm, penolong yang berada dekat kepala akan membuka tali, karena penolong di atas tetap mempertahankan lehernya. Kemudian mengganti megang fiksasi leher. Nah, lihat fiksasi servikalnya. Jadi chin lift, jadi si dagu tuh terada gini supaya RW-nya tetap bagus. Kemudian di bawah diangkat lagi lehernya. Kayak dikunci, ya. Baru kita lepas helmnya dengan cara seperti kita masang helm. Jadi ini lihat masih mengambang karena harus pelan-pelan. Baru dipegang lagi oleh penolong yang di kepala. Setelah terfiksasi seperti ini, setelah terlentang, lihat RW bagus dan lain bagus, kita harus fiksasi leher. Pakai apa? Di jalanan, bingung? Ambil yang paling pojok, ambil sepatu pasien. Sekarang kita ambil sepatu, posisi sepatu, selang-seling. Oke, kita pasang sepatunya sekarang. Setelah dibuka talinya semua. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk sebuah kebaikan. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk kemanusiaan. Rescue Journey membuat itu menjadi sebuah cerita dalam sebuah perjalanan kemanusiaan. Sirkuit internasional Mandalika ini juga dibuat dengan standar internasional dan telah memenuhi syarat dengan fasilitas yang ekstra. Kita sekarang cerita tentang positioning para tim medik lapangan di sirkuit Mandalika. Sini ada Deputi CMO, Dr. Radi. Nah, coba dok, positioning ini seperti apa? Oke, jadi positioning bisa kita lihat di sini. Semua yang bertanda merah, seperti pit lane ground post 2, terus kemudian ground post 9,
Ground Post 10, 11 itu merupakan daerah-daerah yang sangat berisiko tinggi dan secara statistik jumlah crash dan kejadian cedera di situ lebih tinggi, sehingga semua ada dokter di situ. Ada GP, dokter. Ada dokter, General Plastic Surgeon. Terus kemudian kalau yang kuning, secara statistik tidak begitu banyak angka kejadian crash di situ, tapi tetap di situ akan ada nurse yang berpengalaman untuk bidang emergensi. Oke, kemudian posisi ambulan. Ini ambulan juga ada beda. Ambulannya ini warnanya, ada yang merah. Gimana? Jadi sebenarnya ambulans itu yang dengan kode B semua. Nah, sementara yang A ini adalah tim rescue yang paling elit. Jadi di dalamnya adalah spesialis yang sudah mendapatkan lisensi medical intervention. Nah, ini jumlahnya ada 3 spesialisnya. Terus kemudian juga kita punya ambulans yang elit juga, dilengkapi dengan spesialis 1, yang ambulans B9. Oke, intinya kita berarti totalnya berapa ambulan? Totalnya kita ada 9 ambulan. Terus kemudian ada 3 medical car atau medical intervention team. Jumlah ground force-nya ada berapa orang? Jumlah ground post itu tergantung ground post-nya. Jadi di ground post di sini itu ada 4 orang karena di sini secara statistik paling tinggi. Tapi yang lain isinya satu ground post itu 3 orang. Oke. Total ini tim medical Mandalika itu ada berapa orang? 128. Banyak ya. Begitu repotnya mengurus Mandalika. Tapi insya Allah sehat ya semuanya. Heli disiapin 2 ya? Heli disiapin 2. Nah, tadi yang 128 belum termasuk kru heli ya? Oke. Kru heli tidak termasuk, dan kru heli pun harus certified. Dalam setiap gelaran FIM Road Racing World Championship, harus selalu memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh FIM. Salah satunya adalah helikopter. Then we have to wait, no? Okay. Then the car Behind. okay? Just in case it's necessary to Assess. Kita lagi ngomongin kalau helinya belum sampai, kita nggak mungkin dari MGVA katanya udah ready, heli udah di Mataram, nanti tinggal briefing. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perlombaan pun tidak dapat berjalan. Inspeksi syarat-syarat perlombaan pun tidaklah sembarangan. Tim dari FIM pun langsung turun tangan untuk memeriksa hingga sirkuit dinyatakan siap untuk digunakan. now is only to see the position in track if we have to move something, but we checked already all yesterday. Then is not a problem. Oke, kita lagi bersama Dr. Monica. Dr. Monica itu Direktur Medik di FIM, Federation International Motorsport. Nah, beliau bertanggung jawab kalau tentang medical setiap balapan Dorna. Jadi kalau kata beliau oke, clear, medical ready, baru balapan dimulai. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan para petugas bertugas pada pos-pos yang telah disediakan. Dengan begitu, mengurangi resiko penanganan kecelakaan dalam gelaran nantinya. Kesiapan helikopter pun tidak luput dari inspeksi dari FIM. Yes, I remember. But I remember. But we didn't speak about this. Now I remember something about this car. Sekarang kita namanya inspeksi tim medical di lapangan. Siap mereka, mereka harus siap berada di pinggir ketika kita lewat, menandakan kalau mereka ready. Nah, lihat, ini di tikungan
pertama. Cars are only for the two legs. Ini di inner, di outer. Ada lagi nanti akan ada ground post yang di nanti setelah kita lewat mereka kembali ke positioning. Kita perhatikan lampu ambulan dinyalakan. Setelah kita lewat Setelah mati. kita lewatin harus mati. Mulai dari standar helikopter yang digunakan hingga simulasi jam terbang menuju rumah sakit menjadi catatan khusus dalam inspeksi ini. Ini mobil untuk medical intervention. Jadi yang di dalam sana adalah tim medical elite-nya. Jadi dia keluar kalau accident memerlukan dokter lebih advance. Di sini isinya dokter spesialis, anestesi, bedah, ortopedi. Setelah semua syarat telah terpenuhi dan FAM telah menyetujui, maka gelaran pun siap diadakan. Sekarang yang harus dipastikan adalah dari Dr. Monica pengen memastikan kalau pesawat ini landing di helipad yang baru di rumah sakit di Mataram. Nah, terserah dari dokternya, dari pilotnya mau ngetes kapan. Ya, jadi nanti akan diestimasi time ETA, estimated time arrival. Kita ke pasien datang dari sini diangkat sampai ke Mataram tuh berapa menit? Karena kita juga mesti bongkarin dulu, kita tetap sore balik lagi sana. Besok pagi juga besok cuaca bagus. Kami kesini udah ada kursi ready semua, ada kursi tanpa ada kursi lah, tinggal ready for use. Untuk clean kursi tadi di sana ya? Di sana. Tentang keselamatan bukanlah sebuah kiasan belaka, tapi lebih jauh dari hal itu. Rescue Journey mencoba untuk mengolah menjadi sesuatu yang bukan termasuk hal tabu bagi masyarakat umum.